Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah kami buat dengan judul Leasing Syariah dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Baik, langsung saja kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini saya sudah menuliskan beberapa anggota kelompok 2. Saya akan perkenalkan dulu pada teman-teman yang lainnya. Yang pertama ada Ayu Sinta Septia, ada saya sendiri Divani Salsabila, ada Muhammad Ikhwanuddin, dan yang terakhir dia Riza Yustika. Setelah memperkenalkan anggota kelompok 2, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, pastinya kita membahas tentang leasing syariah. Leasing syariah adalah bentuk pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, di mana transaksi dilakukan dengan mematuhi hukum dan etika syariah. Dalam konteks ini, aspek-aspek seperti keadilan, ketidakpastian, dan keberlanjutan bisnis menjadi faktor utama dalam penentuan struktur transaksi. Next. Prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari leasing syariah. Yang pertama ada tauhid atau kesatuan Tuhan. Yang pertama, konsep kesatuan Tuhan sebagai dasar filosofis dalam keuangan syariah. Yang kedua adalah atau keadilan. Di sini penerapan prinsip keadilan dalam setiap transaksi keuangan termasuk dalam leasing syariah. Yang ketiga ada ihsan, yaitu kemurahan hati. Pemahaman bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kebaikan hati dan saling menguntungkan. Yang keempat ada al-mudharabah atau bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang mencerminkan adil dan seimbangnya keuntungan antara pihak yang terlibat. Next. Ketaatan terhadap prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Yang pertama, penekanan pada perlunya ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan transaksi leasing syariah. Dan yang kedua, pengawasan dan sertifikasi oleh otoritas syariah sebagai jaminan kepatuhan. Next. Baik, presentasi selanjutnya dengan saya Muhammad Ikhwanuddin mulai dari slide nomor 7. Perbedaan konsep leasing tradisional dan syariah. 1. Menurut basis prinsip, leasing konvensional berdasarkan prinsip bunga dan keuntungan. Namun untuk leasing berbasis syariah mengikuti prinsip keuangan Islam seperti mudharabah dan ijarah. Yang kedua, pemilikan aset. Leasing konvensional adalah pemilik asetnya perusahaan leasing. Sedangkan leasing syariah, pemilik aset bisa menjadi bersama antara penyewa dan perusahaan leasing. Yang ketiga, menurut resiko dan keuntungan. Leasing konvensional resiko dan keuntungan lebih terpusat pada perusahaan leasing. Sedangkan leasing syariah resiko dan keuntungan lebih terbagi antara penyewa dan perusahaan leasing. Next. Keunggulan dan kelemahan masing-masing model. Yang satu, keunggulan leasing konvensional. Proses lebih cepat, fleksibilitas pembiayaan yang lebih besar. Yang kedua, keunggulan leasing syariah. Prinsip keunggulan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemahaman etika bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kelemahan keduanya. Yang pertama yaitu potensi konflik dengan prinsip syariah pada leasing konvensional. Proses lebih kompleks pada leasing syariah. Next, prinsip ijarah atau penyewaan. Konsep ijarah dalam leasing syariah adalah sebagai berikut.
Ijaro adalah perjanjian sewa-menyewa yang memungkinkan pihak penyewa menggunakan aset tanpa kepemilikan dengan membayar biaya sewa. Objek dan subjek ijaro. Yang pertama adalah objek ijaro. Aset yang disewakan harus jelas, tidak merugikan dan dapat diukur. Yang kedua, subjek ijaro, pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Selanjutnya, mekanisme penentuan biaya ijaro. Biaya sewa ditentukan dengan prinsip keadilan dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh penyewa. Next. Proses transaksi ijaro. 1. Permohonan dan persetujuan. Dalam hal ini, pihak penyewa mengajukan permohonan, dilanjutkan dengan proses persetujuan berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyewaan aset. Setelah persetujuan aset disewakan kepada penyewa dengan syarat dan ketentuan yang jelas. Yang ketiga, pembayaran biaya ijaro. Penyewa membayar biaya ijaro sesuai dengan kesepakatan bersama, mencerminkan keadilan dan manfaat yang diperoleh juga bersama. Next. Studi kasus implementasi ijaro. Contoh penyewaan dan industri dalam industri otomotif. Yang pertama, bagaimana prinsip ijaro diaplikasikan dalam pembiayaan kendaraan di industri otomotif. Yang kedua, manfaat dan tantangan. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyewa dan perusahaan leasing. Yang kedua, tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi prinsip ijaro. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ayu Sinta. Baik, untuk selanjutnya dengan saya Ayu Sinta, prinsip musyarakah atau kerjasama. Next, pengenalan prinsip musyarakah. 1. Definisi musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih yang berbagi modal, keuntungan, dan risiko. 2. Keuntungan dan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat. Keuntungan dan risiko dalam musyarakah dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat. 3. Studi kasus implementasi musyarakah dalam leasing syariah. Contoh bagaimana prinsip musyarakah diterapkan dalam transaksi leasing syariah. Next, penerapan prinsip musyarakah dalam leasing syariah. 1. Keberlanjutan bisnis melalui prinsip musyarakah. Bagaimana prinsip musyarakah dapat mendukung keberlanjutan bisnis dan keseimbangan dalam pembiayaan. 2. Keuntungan untuk pihak penyewa dan pemilik aset. Manfaat bagi pihak penyewa dan pemilik aset melalui konsep musyarakah. 3. Kesesuaian dengan prinsip keuangan Islam. Bagaimana prinsip musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti adil dan berkeadilan. Next, penerapan musyarakah dalam leasing syariah. 1. Proses transaksi musyarakah. Tahapan-tahapan dalam transaksi leasing syariah yang melibatkan prinsip musyarakah. 2. Manfaat dan keunggulan model bisnis musyarakah. Keuntungan dan manfaat dari penerapan prinsip musyarakah dalam leasing syariah. 3. Tantangan dan strategi mengatasi tantangan yang mungkin muncul dan strategi untuk mengatasi kendala dalam penerapan musyarakah. Next, prinsip mudharabah atau bagi hasil. Prinsip mudharabah dan kaitannya dengan leasing syariah. 1. Definisi mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara investor atau sahib amal dan pengelola bisnis atau mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 2. Pembagian keuntungan dan risiko dalam mudharabah. Keuntungan dan risiko dibagi antara pihak investor dan pengelola bisnis sesuai dengan kesepakatan. 3. Keberlanjutan bisnis melalui prinsip mudharabah. Bagaimana prinsip mudharabah dapat memberikan insentif bagi pihak terlibat untuk menjaga keberlanjutan bisnis.
Selanjutnya dengan saya Riza, saya akan menjelaskan tentang proses transaksi mudharabah dalam leasing syariah. Yang pertama, struktur transaksi mudharabah, yaitu tahapan dan struktur transaksi leasing syariah yang melibatkan prinsip mudharabah. 2. Keuntungan bagi pihak penyewa dan pemilik aset. Bagaimana prinsip mudharabah memberikan keuntungan kepada penyewa dan pemilik aset. Ketiga, kesesuaian dengan prinsip syariah. Bagaimana prinsip mudharabah sesuai prinsip-prinsip syariah seperti adanya keadilan dan kerjasama. Selanjutnya, implementasi mudharabah dalam leasing syariah. Yang pertama, penerapan dalam berbagai sektor. Contoh, implementasi prinsip mudharabah dalam leasing syariah di sektor properti, otomotif, dan lainnya. Yang kedua, manfaat ekonomi dan sosial. Yang pertama, keuntungan ekonomi dan dampak sosial dari penerapan prinsip mudharabah. 3. Pengelola risiko. Yang pertama, strategi pengelolaan risiko dalam transaksi leasing syariah berdasarkan prinsip mudharabah. Selanjutnya, proses aplikasi dan persetujuan. Selanjutnya, tahapan aplikasi leasing syariah. Yang pertama, pengajuan aplikasi. Pihak penyewa mengajukan aplikasi leasing dengan menyertakan informasi yang diperlukan. 2. Evaluasi kelayakan. Perusahaan leasing melakukan evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Ketiga, penentuan struktur transaksi. Yang pertama, menemukan struktur transaksi leasing yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pihak penyewa. Selanjutnya, kriteria dan persyaratan penerimaan aplikasi. Yang pertama, kriteria penerimaan aplikasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa agar aplikasi dapat diterima. 2. Persyaratan dokumentasi. Dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung aplikasi leasing termasuk dokumen keuangan dan identifikasi. 3. Pengawasan oleh otoritas syariah. Proses pengawasan dan sertifikasi oleh otoritas syariah untuk memastikan kebutuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, mekanisme persetujuan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, musyawarah. Proses musyawarah antara pihak penyewa dan perusahaan leasing untuk mencapai kesepakatan yang adil. 2. Transparansi dan keterbukaan. Prinsip transparansi dalam menentukan biaya dan ketentuan, serta keterbukaan dalam komunikasi antar pihak-pihak terkait. 3. Keberlanjutan transaksi. Menekankan keberlanjutan transaksi leasing syariah melalui perencanaan dan implementasi yang baik. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.